السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما warzuqna fahman. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan menjalani kehidupan di muka bumi yang panah ini. Mudah-mudahan sisa dari usia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla selalu di dalamnya kita mendapat bimbingan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Salam dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salam dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur Masjid At-Taqwa, hafizakumullah jami'an. Ada beberapa hal penting yang selalu mesti kita perhatikan, terutama pasca Ramadan. Setelah kepergian bulan Ramadan, agar nilai-nilai Ramadan tetap membaja di dalam jiwa kita, agar diri kita selalu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bertakwalah amalannya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwalah penghambaan dirinya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwalah amal salehnya akan dijadikan amal saleh yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya amalan-amalan orang-orang yang bertakwa diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diterima dan dijadikan sebagai sebab seorang hamba meraih keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin, perhatikan beberapa hal pasca Ramadan. Dan kita masih berada di bulan Syawal. Artinya belum lama Ramadan meninggalkan kita. Yang pertama, sampai detik ini ma'asyarul muslimin, tetaplah kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan pernah menggantungkan harapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setinggi-tingginya, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan, agar Allah menerima puasa yang telah kita lakukan, agar Allah menerima qiyam yang telah kita lakukan, agar Allah menerima sedekah yang kita keluarkan, agar Allah menerima tilawah Al-Quran wa tadarusul Quran yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, agar Allah menerima seluruh penghambaan diri kita di dalam bulan Ramadan. Teruslah berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di samping kita berharap ma'asyarul muslimin, hadirkan rasa takut dan rasa khawatir serta rasa cemas. Andaikan seluruh penghambaan kita ternyata
dijadikan amalan yang sia-sia oleh Allah Taala. Puasa menjadi puasa yang tidak bermakna, qiyam menjadi qiyam yang tidak bermakna, tilawah menjadi tilawah yang tidak bermakna, sedekah menjadi sedekah yang tidak bermakna. Hadirkan di dalam jiwa kita, hadirkan di dalam sanubari kita rasa takut dan khawatir andaikan seluruh amalan itu ternyata ditolak oleh Allah Taala. Allah Taala mengisahkan orang-orang saleh, orang-orang yang pasti Allah terima amalannya, para nabi dan para utusan Allah, hamba-hamba yang disucikan oleh Allah Taala, hamba-hamba yang dibersihkan oleh Allah Taala. Tapi mari kita belajar dari hamba-hamba yang saleh ini, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Taala, bagaimana mereka menghambakan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Apakah sekedar melakukan perintah Allah? Apakah sekedar melakukan kewajiban? Apakah sekedar melakukan amalan? Apakah sekedar melakukan ibadah? Tetapi tidak mereka gantungkan harapan kepada Allah Taala agar Allah menerima amalannya. Tetapi tidak ada rasa takut di dalam sanubari mereka andaikan Allah tolak amalannya. Ini bukan sifat seorang hamba yang saleh. Ini bukan sifat seorang mukmin yang taqi, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Taala. Allah mengisahkan tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Allah mengisahkan tentang Nabi Idris, Zulkifli, Zakaria, Yunus. Di penghujung kisah mereka itu Allah mengatakan bagaimana sifat peribadatan para nabi yang mereka berikan kepada Allah Taala, bagaimana sifat penghambaan para nabi yang mereka berikan kepada Allah Taala, bagaimana mereka melakukan ibadah kepada Allah Taala. Allah mengatakan wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka selalu beribadah kepada kami dengan harap-harap cemas, al-khawf war raja, takut andaikan Allah tidak terima amalannya. Dan betapa besarnya dan berapa tingginya penghamba dan berapa tingginya harapan mereka kepada Allah Taala agar Allah menerima ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan Allah Taala memuji para hamba yang bisa menghadirkan rasa takut di dalam ibadah kepada Allah Taala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang melakukan, orang-orang yang memberikan apapun yang mereka berikan, orang-orang yang melakukan apapun yang mereka lakukan sementara hatinya dalam keadaan takut, sementara hatinya dalam keadaan gemetar. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika turun ayat ini salah di dalam memahami. Apa kata Aisyah kepada Nabi? Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh ayat ini? Orang yang melakukan maksiat sementara hatinya dalam keadaan takut, sementara hatinya dalam keadaan gemetar. Karena ada orang yang melakukan kemaksiatan terpaksa mereka lakukan. Tidak ada mereka lihat jalan lain kecuali dengan itu. Akhirnya mereka lakukan maksiat dan terpaksa mereka melakukan dengan takut kepada Allah Taala. Akankah orang yang seperti itu yang dimaksud oleh ayat ini? Akankah orang yang seperti itu yang Allah puji dalam ayat ini? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Apa jawaban Nabi kepada Aisyah? La ya ibnaka Siddiq. Bukan itu yang dimaksud wahai putri Abu Bakar. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang yang melakukan ibadah, orang yang salat, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang bersedekah, wa qulubuhum wajilat, tapi hatinya takut. Kenapa mereka takut? Andaikan amalan-amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Taala. Percuma, sia-sia.
bangun di malam hari, melakukan qiyam, ternyata sia-sia. Bergadangnya sia-sia, mengeluarkan sedekah, habis harta semuanya, ternyata sia-sia. Takut ma'asyiral muslimin. Dan inilah ciri-ciri hamba-hamba yang saleh. Maka pasca Ramadan ini ma'asyiral ikhwah, hadirin hadirat hafizakumullah jami'an, pasca Ramadan marilah selalu kita tetap sampai saat ini menghadirkan ar-raghbatu war-rahbah, rasa harap yang begitu tinggi agar Allah menerima amalan kita, dan rasa takut yang begitu tinggi jangan sampai diterima, jangan sampai ditolak amalan kita oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, pasca Ramadan teruslah kita selalu menunaikan hukukullah tabaraka wa taala, sesuatu yang menjadi hak-hak Allah kita selalu menunaikannya sampai kita mati. Sembahlah Allah sampai kita mati, beribadah kepada Allah sampai kita mati. Jangan kita melakukan ibadah hanya karena melepaskan kewajiban, hanya karena ingin terbebas dari dosa. Tidak hanya itu. Kalau kita melakukan itu semua hanya karena itu, kita tidak akan pernah bersemangat melakukan pintu-pintu kebaikan. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada tingkatan ihsan, tingkatan mukhlisin dalam melakukan pintu ketaatan kepada Allah, sekadar melepaskan kewajiban agar tidak berdosa. Sekadar melakukan yang wajib itu pun tidak sempurna. Lakukan ibadah kepada Allah atas dasar cinta kepada yang memerintahkan kita beribadah, kemudian cinta kepada ibadah yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Atas dasar cinta, setiap seseorang melakukan ibadah atas dasar cinta, dia tidak akan pernah hitung-hitungan apakah ini wajib atau ini sunnah, apakah ini wajib atau tidak wajib. Dia tidak akan pernah hitung-hitung. Sesuatu yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala akan dia lakukan karena dia lakukan atas dasar cinta. Lakukan ibadah sebagai pelipur jiwa kita, sebagai pengikis kesedihan-kesedihan kita, gundah gulana kita, kebingungan kita. Nabi SAW di kota Mekah diuji dengan berbagai macam ujian. Diuji dengan berbagai macam ujian, berbagai macam gangguan yang menjadikan Nabi sedih, yang berat bagi Nabi SAW menerimanya. Nabi SAW dikatakan majnun, Nabi SAW dikatakan tukang sihir, Nabi SAW dikatakan pendusta besar, Nabi SAW dikatakan sebagai pemecah belah keluarga, pemecah belah umat. Berbagai macam tuduhan yang tidak benar dituduhkan kepada Nabi SAW. Berat bagi Nabi SAW. Allah tabaraka wa ta'ala menghibur Nabi yang tercinta alaihi salatu wassalam, dan Allah perintahkan untuk selalu tekun beribadah. Karena itulah sebagai obat bagi jiwa kita, hati kita. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Muhammad, sungguh kami telah tahu, sungguh kami telah mengetahui betapa beratnya dadamu menanggung ucapan-ucapan mereka itu, umatmu yang tidak beriman kepadamu. Berbagai macam fitnah, tuduhan. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun. Lalu apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Apakah Allah mengatakan kalau begitu engkau cari harta banyak-banyak wahai Muhammad, sehingga engkau menjadi orang kaya, orang akan segan kepadamu, orang akan berharap kepadamu? Apakah itu yang Allah perintahkan untuk menghilangkan kesedihan Nabi? Tidak. Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbik wa qum minas sajidin.
teruslah engkau bertasbih, beribadah, memuji Rabbmu wahai Muhammad, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Beribadah tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban, lakukan seluruh ibadah karena cinta kepada Allah Taala. Yang terakhir, di samping kita menunaikan hak-hak Allah Taala, kita perhatikan hak-hak manusia, tunaikan, karena Allah tidak hanya kita ingin menunaikan haknya. Di samping Allah perintahkan kita menunaikan haknya, Allah perintahkan kita menunaikan hak orang lain. Bagaimana kita selalu menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Nabi SAW mengatakan, setelah Nabi perintahkan kita bertakwa, menunaikan hak Allah Taala, Nabi mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaullah engkau dengan manusia dengan pergaulan yang mulia, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan sedikit dari tausiah yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah Nabi SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.